Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh beban siklik pada tanah yang distabilisasi dengan kapur terhadap nilai CBR. Pertama, manfaat. 1. Meningkatkan nilai CBR tanah yang distabilisasi kabur meskipun menerima beban siklik. 2. Mengetahui ketahanan tanah dasar terhadap lalu lintas berulang. 3. Mengurangi kerusakan dini atau perkerasan jalan. 4. Mengoptimalkan penggunaan kapur sebagai bahan stabilisasi tanah. 5. Mendukung perencanaan struktur jalan yang lebih aman dan ekonomis. Step kedua, penerima manfaat. 1. Pengguna jalan-jalan lebih awet dan aman. 2. Pemerintah atau instansi pekerjaan umum biaya pemeliharaan jalan berkurang. 3. Perencana dan kontraktor data teknik lebih akurat untuk desain perkerasan. Yang keempat, akademisi dan peneliti referensi pengembangan metode stabilisasi tanah. Ya, indikator untuk setiap manfaat. Yang pertama, nilai CBR per persen. Yang kedua, jumlah siklus beban yang masih dapat ditahan tanah. Yang ketiga, penurunan nilai CBR setelah pembebanan siklik. Yang keempat, tingkat deformasi tanah. Yang kelima, umur layanan perkerasan atau perkiraan. Nilai indikator jika tidak dilakukan apa-apa atau baseline. Yang pertama itu nilai CBR rendah. Yang kedua, penurunan CBR signifikan saat menerima beban berulang. Yang ketiga, tanah cepat mengalami deformasi dan kerusakan. Yang keempat, umur layanan jalan pendek. Yang kelima, biaya perbaikan jalan tinggi. Step 5. Perkiraan nilai indikator jika dilakukan tindakan. Yang pertama itu nilai CBR meningkat signifikan. Yang kedua, penurunan CBR akibat beban siklik lebih kecil. Yang ketiga, tanah lebih stabil dan kaku. Yang keempat, daya dukung tanah meningkat. Yang kelima, umur layanan jalan lebih panjang. Step 6. Nilai terjemahan dalam penyamaan unit pengukuran. Yang pertama itu nilai CBR dinyatakan dalam persen. Yang kedua, deformasi tanah diukur dalam milimeter atau persen. Yang ketiga, beban siklik dinyatakan sebagai jumlah siklus beban. Yang keempat, kerusakan jalan dinyatakan dalam frekuensi kejadian atau kali per tahun. Yang kelima, penyamaan satuan dilakukan agar perbandingan sebelum dan sesudah stabilisasi akurat. Yang keenam, memudahkan analisis teknis dan pengambilan keputusan. Oh my god! Wow! Selanjutnya, distribusi manfaat jangka pendek berupa peningkatan nilai CBR setelah proses stabilisasi tanah dengan kapur yang menunjukkan bahwa daya dukung tanah dasar mengalami perbaikan secara signifikan. Kedua, jangka menengah ditandai dengan meningkatkan ketahanan tanah terhadap beban lalu lintas yang bekerja secara berulang, sehingga risiko deformasi dan kerusakan dini dapat dikurangi. Dan yang terakhir, jangka panjang memberikan manfaat berupa penghematan biaya perawatan dan rehabilitas jalan karena struktur tanah menjadi lebih stabil, umur layanan perkerasan meningkat, dan frekuensi perbaikan dapat diminimalkan. Selanjutnya, asumsi yang digunakan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa kadar kapur tercampur secara merata dengan tanah sehingga reaksi stabilitas berlangsung optimal. Kondisi kadar air tanah berada dalam keadaan terkendali dan sesuai dengan syarat pengujian bebas siklik yang diberikan mampu mempresentasikan beban lalu lintas yang di lapangan, serta pengujian CBR dilakukan sesuai standar yang berlaku agar hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diasumsikan tidak terdapat pengaruh eksternal
ekstrim seperti banjir, gempa, maupun faktor lingkungan lain yang dapat memengaruhi hasil pengujian. Sekianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga hasil presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.